Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah ini. Amin. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah ini dengan pujian Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari bahwa pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah 2 ini ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mulia bagi Bapa. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing dalam ibadah Minggu Prapaskah 2 ini terambil dari Mazmur 135 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Kita mau sambut ayat pembimbing ini dengan pujian nama Yesus amat indah. Nama
Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari Filipi 3 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati. Kami datang, kami mau mengakui segala dosa-dosa kami ya Tuhan, perbuatan-perbuatan kami yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kami mohon pengampunan yang daripadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan berita anugerah. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Galatia 3 ayat yang ke-11 sampai 14, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Markus 8 ayatnya yang ke-34 sampai 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Jemaat dipersilakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyambutnya dengan menaikkan pujian, bersujudlah. Akan firman-Nya serta lakukanlah
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Sekali lagi kami boleh beribadah, menyembah Engkau dan memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus pasal 8 ayat 31 hingga 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenalkah foto yang saya lingkarin ini? Ini adalah Bapak Quraisy Shihab. Dia mengatakan begini, jika politik dicampur agama akan rusak kedua-duanya karena bertolak belakang. Kalau politik itu hanya mementingkan kelompoknya, sedangkan agama mengajak umat untuk kebaikan bersama. Kalau Quraisy Shihab saja memahami bahwa politik tidak bisa dicampur dengan agama, jauh sebelumnya Yesus pernah mengajarkan kepada murid-murid bahwa agama tidak mungkin bisa dicampur dengan politik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah yang baru saja kita baca pada pasal 8 ini dilatar belakangi pada ayat yang sebelumnya, ayat 27, di mana Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid yang setelah diutusnya, dan mulai Yesus bertanya, menurut mereka siapakah aku ini? Lalu murid-murid mengatakan, ada yang mengatakan engkau ini Elia. Ya, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, padahal Yohanes Pembaptis sudah dihukum mati. Engkau ini adalah nabi-nabi yang akan datang. Nah, lalu dari sini kita bisa menangkap bahwa inilah konsep orang Yahudi yang reinkarnasinya begitu kuat. Jadi mereka beranggapan bahwa tokoh yang sudah meninggal itu bisa muncul lagi, gitu ya. Dan mereka sangat mengharapkan tokoh ini membuat satu gebrakan sehingga mereka terbebas dari kerajaan Romawi. Nah, lalu Tuhan Yesus bertanya, kalau kamu, gitu ya,
Apa katamu? Menurut kamu ini apa? Siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan, engkau adalah Raja Penyelamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun jangan lupa bahwa pemahaman Petrus tentang Raja Penyelamat yang juga mewakili murid-murid yang lain itu berbeda. Gitu ya. Memang arti Mesias itu adalah utusan Allah yang diurapi Allah. Siapa yang diurapi oleh Allah? Mereka yang memiliki jabatan imam, nabi, dan raja. Dan menurut Petrus, Raja Penyelamat itu, gitu ya. Dan semuanya ini ada di dalam dirinya Yesus. Yesuslah yang mampu mengadakan revolusi, merombak dan menghadirkan pemerintahan yang baru. Dari konsep ini kita melihat bahwa Petrus sudah mencampur adukan antara politik dan agama. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa kedatangan Mesias tidak boleh dipahami secara politik. Ya. Maka tidak heran pada ayat 31 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, begitu ya, ditolak, dibunuh dan sebagainya. Nah, dari pemahaman yang berbeda ini, maka inilah yang terjadi. Petrus mulai menarik Yesus ke samping. Ya, ayat 32. Artinya Petrus melarang Tuhan Yesus untuk masuk ke Yerusalem. Karena di Yerusalem para imam sudah bersepakat untuk menangkap dan membinasakan Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus menegur dengan keras Petrus, ya, pada ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, enyalah iblis, gitu ya. Yesus marah besar karena Yesus tahu bahwa di belakang Petrus ada iblis yang ingin menggagalkan misi Allah. Maka Tuhan Yesus menegurnya begitu keras. Karena iblis yang kemarin di dalam pencobaan sudah digagalkan dan sekarang sekali lagi dia ingin menggagalkan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka Tuhan Yesus mulai mengajar. Ayat 34 Yesus memanggil orang banyak dan untuk berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang banyak bukan hanya murid-muridnya saja sekarang yang dia ajar, tapi orang banyak termasuk kita juga. Ya, orang banyak itu. Dan Yesus ingin menegaskan bahwa setiap orang yang mau mengikut dia harus. Nah, berarti kan ada kata harus, berarti inilah yang harus dijalani kalau kita mau mengikut Yesus. Tidak sama dengan member-member, ya. Kita misalnya jadi member dari sebuah gym, gitu ya, ada bonusnya, bisa nge-gym setiap saat, gitu ya, bisa sehari 2 kali boleh, 3 kali boleh, gitu ya, ada kemudahan-kemudahan yang lain. Tetapi di dalam mengikut Yesus, Yesus tidak menawarkan bonus-bonus ini, Bapak Ibu, ya, tetapi menawarkan satu resiko. Kalau engkau mengikut Yesus, engkau harus menjalani jalan salib. Apa itu jalan salib? Yaitu menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri, Bapak Ibu? Yaitu mengesampingkan kepentingan dunia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan melupakan kepentingan sendiri. Kepentingan apa? Kepentingan kebutuhan akan keinginan kita memiliki harta dunia ini, ataupun kepentingan tentang harga diri. Yang pengen diutamakan, pengen diduluin, pengen dilayani, pengen. Nah, memang kepengenan manusia ini tidak bertepi, gitu ya, tidak ada tepinya, nggak ada habisnya. Dan dengan menyangkal diri atau mengesampingkan kepentingan diri inilah yang memampukan kita untuk mengutamakan orang lain. Dan ini sudah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus. Selama dia melayani di dalam dunia ini, dia tidak pernah menggunakan keilahiannya untuk dirinya sendiri. Sehingga kita melihat dia mengajar, kadang-kadang sampai kelelahan, sampai ketiduran, gitu ya. Dia lapar, dia haus, dia alami semuanya. Karena memang dia tidak pernah menggunakan keilahiannya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melihat sejenak video singkat ini bagaimana menyangkal diri. Nah, dari video yang kita lihat, saudara-saudara, anak ini diajar untuk menyangkal diri sehingga dia bisa mengutamakan orang lain, ya. Nah, ayat 36 Tuhan Yesus memberikan satu ingatan kepada kita, apa untungnya bagi seorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya tetapi kehilangan hidupnya. Jadi kalau kita terus mengumbar keinginan kita, sebetulnya apa untungnya? Ya, ayat 37, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa yang dapat digantikan? Ya, apakah harta itu bisa menggantikan nyawa kita, hidup kita? Ternyata tidak bisa sebetulnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, di gambar ini kita melihat ada sembayang kubur yang termewah 2019. Bayangkan ya, sampai mobil pun dikirim, dikubur bersama almarhum, begitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah harta dan kemewahan ini mampu memberikan hidup yang kekal, hidup di sorga itu kepada orang ini? Tidak, ya. Hanya Yesuslah yang mampu memberikan hidup yang kekal. Yohanes 14 katakan, jangan kau gelisah dan khawatir, di rumah Bapakku banyak tempat. Yesuslah yang mampu menyediakan rumah di sorga. Pasal 14 juga katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan seterusnya. Hanya Yesus, bukan harta. Jikalau demikian, maka marilah kita kesampingkan seluruh keinginan kita, menyangkal diri, mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, bukan harta yang menjadi nomor satu. Nah, penyangkalan diri Bapak Ibu harus disertai dengan memikul salib. Kenapa? Karena agama lain pun ada yang mengajarkan untuk menyangkal diri, untuk menahan diri terhadap keinginan dunia, ada. Tetapi Kristus katakan harus disertai dengan memikul salib. Nah, saudara harus tahu dulu sejarah memikul salib. Sejarah memikul salib, jadi orang yang sudah didakwa atau dijatuhi hukuman untuk mati di atas salib, dari kantor pengadilan yang menjatuhkan hukuman untuk dia mati itu, dia harus memikul salibnya, berkeliling di tengah kota, dipertontonkan sampai menuju eksekusi, tempat eksekusi, ya. Nah, apa sih sebetulnya maksud dari hukuman ini? Hukuman ini artinya supaya masyarakat tahu bahwa orang ini sudah mati, gitu ya. Pasti mati karena pelanggarannya, sudah divonis, gitu ya, terhadap pelanggaran dan kesalahannya.
Dan dia harus mentaati nilai-nilai kerajaan, pada waktu itu adalah kerajaan Romawi. Nah demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kita memikul salib artinya kita sudah mati terhadap nilai-nilai dunia. Kita sudah divonis hukuman mati, sudah mati terhadap keinginan dunia. Ini penyangkalan diri. Dan kita harus tunduk dan taat pada aturan kerajaan, bukan lagi kerajaan Romawi, tetapi kerajaan Allah. Dengan demikian, mari kita tinggalkan nilai-nilai dunia, ya, tinggalkan segala keinginan dunia dengan penyangkalan diri, dan kita mau keliling dan tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah milik Allah yang mau tunduk pada perintah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin harus kehilangan harta gara-gara menyangkal diri, memikul salib, ya, kehilangan jabatan, pekerjaan, bahkan harus air mata, begitu ya. Nah, di sini kita melihat Bapak Pendeta Syarifuddin Ibrahim. Dia dulu guru besar sebuah agama, dihormati dengan jabatan yang tinggi, kedudukan yang mantap, harta sudah pasti ada, tetapi karena dia kenal Kristus, maka dia harus dipenjarakan seperti ini. Tetapi inilah jalan salib, karena mengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus, dia tinggalkan semuanya. Harus kehilangan banyak hal, air mata, tetapi inilah pengikut Kristus. Dan malah yang menjadi hal yang tragis, banyak anak-anak yang mengaku sebagai pengikut Kristus dengan mudahnya meninggalkan hanya karena jodoh, hanya karena pekerjaan, rela tinggalkan Kristus, rela tanggalkan imannya. Dan sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Berarti dia tidak mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tidak mengingat jaminan yang pasti yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menyangkal diri dan kerelaan memikul salib menjadi syarat utama di dalam mengikut Tuhan. Mengapa? Karena kita akan menanggung banyak tantangan di dalam dunia ini. Maka di dalam diri pengikut Kristus harus punya bekal ini terlebih dahulu. Menyangkal diri, memikul salib. Ya. Banyak tantangan dalam dunia ini. Pada ayat 31 dikatakan, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak, lalu dibunuh. Ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang berkuasa, Tuhan Yesus yang mengasihi umatnya saja ditolak, gitu ya. Apalagi kita. Maka tidak heran di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Artinya kita harus siap hati, ya, untuk menghadapi tantangan dan dibenci oleh dunia ini. Maka penyangkalan diri dan pikul salib harus tertanam di dalam kehidupan kita. Lukas pasal 10 ayat 3 Tuhan Yesus mengingatkan juga bahwa sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita mau menyangkal diri dan tunduk pada perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan peringatan yang begitu keras. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, dia akan menyelamatkan. Ini peringatan Tuhan Yesus yang pertama. Kamu mau menyelamatkan nyawamu hanya untuk mengikuti dunia, kau akan kehilangan nyawamu. Peringatan yang kedua yang Tuhan berikan, sebab barang siapa malu kepada aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun juga akan malu mengakui kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peringatan yang kedua mengingatkan kita untuk terus bersaksi, menyampaikan bahwa Yesuslah penyelamat
dalam dunia ini. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu, COVID membuat kita sadar bahwa kematian begitu dekat. Dan membuat kita semakin giat menyampaikan berita Injil. Dibutuhkan oleh banyak orang. Supaya mereka pun boleh mengenal Yesus sang penyelamat itu. Dan Yesus katakan, ikutlah aku. Mengapa? Karena dialah yang memampukan kita memikul salibnya. Memikul tugas yang Tuhan berikan. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Pikul, Tuhan ikut memikul bersama dengan kita. Seorang teolog Kosuke Koyama dari Jepang mengatakan begini. No handle on the cross. Artinya tidak ada gagang pada salib. Tidak ada cara yang mudah memudahkan kita untuk memikul salib. Memang berat mengikut Tuhan. Tetapi mari kita mau bersandar dan mengandalkan Dia. Mengikut Dia. Karena Dialah yang memampukan kita untuk memikul salibnya. Menyangkal diri dan memikul salib. Mengikut Dia. Memampukan kita melakukan apa yang Bapa pikirkan. Bukan diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah kesaksian. Seorang ibu yang nangis-nangis mau bercerai dengan suaminya. Lalu saya katakan, menurut firman Tuhan pasti kamu tahu tidak boleh bercerai. Tapi sudah gak tahan dan sebagainya. Saya katakan, kamu ingat anak-anakmu. Ya, kalau bercerai melukai hati mereka. Dan lebih daripada itu, tugas kamu adalah mempersiapkan anak-anakmu menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Kalau suamimu seperti itu, engkau adalah sedang memikul salib. Mari konsentrasilah pada membesarkan anak-anak, mengarahkan anak-anakmu menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Berdoalah bagi suamimu. Kuasa Tuhan akan menolong kau. Bapak Ibu, setelah sekian tahun kemudian saya melihat keluarga ini tetap bahagia, tetap utuh. Dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Dan menjadi berkat. Syukur, puji Tuhan. Inilah Bapak Ibu memikul salib. Mungkin harus dengan tangisan. Dengan begitu berat. Tapi ingat bahwa ada Tuhan yang menolong, memampukan kita. Sehingga kita bisa menyukakan hati Tuhan. Bukan diri ini loh yang merasa tersinggung, merasa terluka dan sebagainya. Ini yang dibelain salah. Tetapi mari dengan menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Membuat kita tahu apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murid-murid mungkin pada waktu bersama dengan Tuhan Yesus mereka belum mengerti kata-kata Tuhan Yesus ini. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka bersaksi dan mereka tidak menjadi kecewa di dalam mengikut Tuhan walaupun mereka harus ditangkap, dianiaya. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41 dikatakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama yang sudah menganiaya mereka dengan gembira. Kenapa? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah saudara-saudara, di Minggu Prapaskah ini boleh mengingatkan kita memasuki jalan salib. Bukan menapak tilas jalan salibnya itu. Harus ke Yerusalem sana, tidak. Tetapi mari kita mulai mengevaluasi diri. Sejauh mana kita menyangkal diri. Dengan mengesampingkan seluruh kepentingan kita. Dan mau taat pada ketetapan Allah. Itulah pikul salib. Dan kita mau mengikut Dia. Dengan mengikut Dia, kita dimampukan untuk menanggung pikul salib itu. Dan melakukan apa yang Bapa pikirkan. Apa yang Bapa rencanakan di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita berdoa sambil mengevaluasi diri. Kita akan menyanyikan nyanyian Saya Mau Iring Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman yang sudah kami dengar, kiranya Engkau meteraikan dalam hati kami. Kami mau menyenangkan Engkau, memikirkan apa yang Bapa pikirkan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, bersama-sama kami mau berdoa bagi majelis, BP Bagian, Rohaniwan, GKJH. Berkati mereka sekalian, berikan kerjasama yang baik, kesehatian di dalam melayani Tuhan walaupun masih secara online. Berkati keluarga mereka terus mendukung pelayanan anak-anak-Mu ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat Tuhan. Mereka yang sakit kiranya Engkau hadir menjamah dan memberikan kesembuhan. Mereka di dalam kesulitan karena pandemi ini, Engkau tetap hadir melawat mereka, memelihara kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga terus berdoa, biarlah Engkau tetap meletakkan hati kepada setiap jemaat-Mu untuk mau terus bersaksi. Di tengah pandemi ini kami semakin giat di dalam bersaksi, menyampaikan bahwa Yesus satu-satunya penyelamat itu. Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih. Kami bersyukur sampai sekarang Tuhan terus peliharakan. Dan biarlah Tuhan tolong untuk pendaftaran murid baru. Kiranya Engkau juga lah yang mengirim banyak anak untuk boleh bergabung bersama kami. Kami boleh membagikan kasih-Mu kepada mereka. Bapa Surgawi, berkati rekan-rekan guru, berikan kepada mereka hikmat-Mu, berikan kekreatifan bagi mereka di dalam mengajar. Berkati juga para donatur, orang tua asuh, supaya mereka pun boleh bukan hanya menyediakan dana bagi pelayanan ini, tapi lebih daripada itu menyediakan hati mereka untuk terus dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Berkati keluarga, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga mengingat untuk negeri kami ini Tuhan. Dengan adanya vaksin kami bersyukur. Tuhan, kiranya Engkau memakai vaksin ini Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu menghalau virus COVID ini. Sehingga banyak jiwa boleh merasakan berkat dan pemeliharaan daripada Tuhan. Berkati pemerintah negeri ini Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat-Mu di dalam memimpin negeri ini. Berkati juga untuk setiap warga negara Indonesia, supaya mereka boleh menjaga ketertiban dan taat pada peraturan pemerintah di dalam memutus rantai COVID ini, sehingga COVID ini boleh segera berlalu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami, biarlah Engkau menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Dan inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk.
Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita dan segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita dapat memberikan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang sudah tercantum di samping saya ini, rekening GKJH Pusat dan rekening GKJH Pos. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai fasilitas untuk mentransfer, jemaat dapat mengumpulkannya dan dapat menyerahkannya pada saat kita bergereja secara normal kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Sebagai ungkapan syukur kami, pada saat ini kami mau memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian pengutusan, kuasa-Mu dan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani prapaskah ini kita mau menyangkal diri, pikul salib, dan senantiasa ikut Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menikmati dan menghayati Minggu Prapaskah kedua. Tuhan memberkati.